Kan Pak Erlangga jadwal lengsernya di bulan Desember, tinggal berapa bulan lagi. Kenapa harus mundur sekarang kan? Kalau Pak Jokowi sering disebut sebagai calon ketua umum Golkar, apakah mungkin? Jawabannya sangat mungkin. Kenapa enggak? Ngompol. Hai guys, apa kabar? Udah lama banget nih kita balik lagi di Ngompol, ngobrol politik bareng gue Debbie Wagie. Dan seperti biasa ada Mas Yusa. Halo Mas, apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik, kamu baik. Salam kemerdekaan, karena kita mau ke 79 tahun loh kita merdeka Mas. Tadi sempat lihat evaluasi lah ya kepemimpinan Jokowi ini. Kayak demokrasi yang paling parah kan sorotannya memang demokrasi mundur lah ya, kayak kita mau balik ke oligarki lagi. Nah terutama nih kalau kita lihat kasus yang baru-baru ini heboh itu kan sampai Partai Golkar seolah-olah gitu ya Mas mau diambil oleh Pak Jokowi gitu dengan keluarnya Pak Erlangga. Gimana nih menurut pandangan Mas Yusa? Ya, memang pengunduran diri Pak Erlangga dari Ketua Umum Golkar itu mengejutkan banyak pihak karena di luar kelaziman, karena tradisi politik di Golkar selama ini kan orang berebut menjadi Ketua Umum. Nah kalau sudah menjadi Ketua Umum ya lazimnya justru ingin mempertahankannya kan, bukan mundur, meskipun sejarah Ketua Umum partai politik mundur banyak, bukan hanya Pak Erlangga, tapi kan biasanya dipicu oleh faktor-faktor yang krusial seperti misalnya bermasalah secara hukum atau dianggap tidak mampu membawa partai politik menjadi besar kan. Nah kalau kita lihat prestasi Pak Erlangga, saya kira kan ya kalau indikatornya perolehan jumlah kursi kan justru naik. Jadi nggak ada reasoning yang kuat untuk melengsarkan Pak Erlangga. Makanya saya sering katakan mundurnya Pak Erlangga, kalaupun pada akhirnya spekulasi publik itu mengarah bahwa Pak Erlangga ini sedang tersandra dengan kasus hukum yang dialaminya, ya tentu masuk akal. Dan sepertinya yang paling mengejutkan lagi kan tidak ada perlawanan sama sekali kan dari Partai Golkar kan. Nah ini yang membuat publik terkejut. Partai sekelas Golkar, partai tua yang isinya politisi-politisi senior berpengalaman, ini menyerah dalam tanda kutip ya, ketika ada faksi-faksi eksternal yang diduga ingin menguasai Golkar. Nah kita lihat di Munas besok yang akan digelar segera, bagaimana peta pertarungannya ya. Kalau yang sering disebut selama ini kan memang ada Pak Bahlil, kemudian Pak Agus Gumiwang, ada juga Pak Bambang Susatyo. Nah dua nama di awal tadi, Pak Bahlil sama Pak Agus Gumiwang, kan memang sering disebut kepanjangan tangan lah atau orang dekat Pak Jokowi, terutama Pak Bahlil. Dan manuver politik Pak Bahlil kan sebetulnya juga bukan sekarang saja kan, beberapa bulan yang lalu juga manuver menggelar munaslup kan sempat menggema di Partai Golkar kan, tapi kan gagal lagi. Jadi kembali ke kasus Pak Erlangga, sebetulnya tidak ada reasoning yang kuat kenapa harus mundur. Toh kalaupun dalam situasi normal kan Pak Erlangga jadwal lengsernya di bulan Desember, tinggal berapa bulan lagi. Kenapa harus mundur sekarang kan, itu yang menjadi pertanyaan publik. Nah sekarang kembali ke peta Munas, kalaupun misalnya ada skenario Pak Bahlil calon tunggal, ya ini semakin mengafirmasi, semakin menegaskan bahwa memang mundurnya Pak Erlangga ini dipicu karena adanya persekutuan antara faksi eksternal dengan faksi-faksi di internal Partai Golkar yang sudah beberapa bulan sebelumnya memang menginginkan agar Pak Erlangga mundur. Jadi ketemulah dua kepentingan itu, sehingga memang nyaris tidak ada perlawanan sama sekali dari Partai Golkar terkait dengan pengunduran Pak Erlangga. Kalau rumor kalau Jokowi yang memang akan menjadi ketua umum gitu, memegang ketua umum Partai Golkar sendiri, itu kan sudah juga kencang berhembus ya. Itu gimana Mas? Mungkin nggak sih kita akan melihat Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar?
Ya nggak ada yang tidak mungkin di politik ya. Pertama, problem yang dihadapi Pak Jokowi pasca lengser adalah positioning politiknya yang berbahaya kalau tidak punya kendali terhadap partai politik, karena semakin memburuknya hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Pak Jokowi mau jadi ketua umum PDIP rasanya nggak mungkin, karena masih ada Trust Soekarno. Apalagi statement terakhir Bu Mega juga nggak akan membiarkan lah pengambil alihan kursi ketua umum PDIP yang sedang ramai sekarang. Nah, maka satu-satunya partai politik besar yang paling memungkinkan itu memang Partai Golkar, karena berharap yang lain seperti Gerindra juga nggak mungkin, karena ada Pak Prabowo kan. Gerindra sangat bergantung pada Pak Prabowo. Dan dari sisi institusionalisasi kepartaian, Partai Golkar kan memang lebih open. Artinya siapapun sepanjang memenuhi syarat itu punya kesempatan atau peluang menjadi ketua umum. Beda dengan partai-partai politik yang lain yang bergantung kepada kepemimpinan personal ketua umumnya. Nah, Golkar tidak. Yang dibangun Golkar adalah sistem. Nah, maka muncul pertanyaan, kalau Pak Jokowi sering disebut sebagai calon ketua umum Golkar, apakah mungkin? Jawabannya sangat mungkin. Kenapa enggak? Meskipun ADRT jelas tidak mungkin kalau bicara hari ini, tapi kan itu tergantung keputusan dari peserta Munas, DPD. Kalau misalnya ADRT dirubah di forum Munas, ya mungkin saja. Jadi Pak Bahlil ini bisa jadi memang membuka jalan bagi Pak Jokowi untuk kemudian bermigrasi secara politik ke Partai Golkar. Bisa jadi manuvernya Pak Bahlil memang untuk Pak Bahlil sendiri dalam skema dia ketua umum, kemudian Pak Jokowi ketua Dewan Pembina. Bisa jadi skemanya lain, nanti yang ketua umum Mas Gibran. Bisa jadi ketua umumnya justru Pak Jokowi sendiri. Nah, tentu semua kan ada plus minusnya. Makanya kita lihat menjelang Munas itu bagaimana perkembangan yang terjadi. Karena kalau Pak Bahlil skemanya ketua umum, jelas itu dimungkinkan. Dan itu sudah dibela rame-rame oleh petinggi-petinggi Golkar bahwa Pak Bahlil memenuhi syarat menjadi calon ketua umum karena pernah aktif di Partai Golkar Papua kan 5 tahun berturut-turut sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang jadi problem kan Mas Gibran sama Pak Jokowi karena terbentur ADART. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ADART dirubah ya Pak Jokowi punya peluang jadi ketua umum. Dan menurut saya memang yang pas menjadi ketua umum justru Pak Jokowi. Gitu ya. Karena ya untuk apa menjadi ketua Dewan Pembina kalau kemudian kewenangannya terbatas. Toh kalaupun kewenangan Dewan Pembina dikembalikan seperti zaman Orde Baru, saya kira Pak Jokowi masih punya kelayakan memimpin Partai Golkar karena ini partai besar. Tapi apa yang mau dipertontonkan anaknya jadi itu sudah menjadi wapres, terpilih, terus besok katanya yang anaknya satu lagi akan menjadi cawagup, lalu dia akan mengambil kursi Golkar dengan jadi semua aturannya yang satu pakai MA dirubah, satu pakai MK, satu Munas Golkar akan dirubah gitu dengan melengsarkan Pak Erlangga yang harus ada tinggal Desember, tapi untuk memuluskan supaya mungkin nggak terlalu lama ya jeda antara dia turun di Oktober dan dia naik ke Golkar gitu. Apa yang akan dipertontonkan dengan ya, itulah tiga hal itu gitu. Potret politik hari ini. Jadi kalau apa kata orang ya bodoh amat. Kira-kira begitulah. Ya karena kan kekuasaan ini soal timing kan. Jadi tapi apa pantas ya ada dua anaknya yang secara aturan melanggar tapi diolah lah satu DMK satu DMA, lalu dia sendiri juga ingin maju jadi ketua partai, diolah lagi Munas suatu ADART suatu partai, di mana partai lain seperti PKB misalnya tadi Mas Yusa cerita aja dipolisikan untuk mengubah ADART. Dari sisi gitu. Etika politik itu udah jelas nggak etis dan itu merusak pelembagaan partai politik sesuai dengan perintah undang-undang partai politik. Kan undang-undang partai politik jelas kan mengatur atau memerintahkan agar rekrutmen kepemimpinan politik itu bisa dijalankan berdasarkan mekanisme yang terbuka dan demokratis. Nah, terbuka dan demokratis itu bagaimana? Ya layaknya orang menjadi ketua umum kan mesti harus ada perkaderan berjenjang. Nah, kalau Golkar kemudian open begitu saja, ya kasihan kader-kader yang sudah puluhan tahun mengabdi di Golkar, tiba-tiba orang masuk jadi ketua umum kan repot.
Meskipun dengan aku Nah, bisa contoh paling mutakhir kan Mas Kaisang. ya, Baru masuk berapa hari sudah menjadi Iya, ketua umum PSI kan. Ini kan mengabaikan perintah penting dari undang-undang partai. Padahal PR kita pasca reformasi adalah bagaimana memperkuat institusionalisasi partai politik sebagai pilar penting demokrasi, karena partai politik mestinya harus ada di garda yang paling depan untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Nah, kalau partai politiknya pincang, ya bagaimana demokrasi bisa tertata dengan baik? Nah, makanya kita sering dengar kritik hari ini itu semua mengarah kepada Pak Jokowi. Meskipun kalau kita bicara politik dinasti, ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang yang sudah lagi disiapkan misalnya jadi calon kepala daerah, ya memang undang-undang tidak melarang, dan itu bukan khas Pak Jokowi. Pak SBY juga punya anak, punya Pak Ahy juga kan, Bu Mega juga sama. Tapi mungkin nggak se-ekstrim ini ya, Ya, sampai merubah aturan MA MK untuk anaknya maju di saat dia masih memimpin gitu, dan mengeluarkan ketua partai, dalam tanda kutip mengeluarkan ya, dengan intimidasi dan sandera korupsi yang luar biasa ini gitu ya. Jadi apa gitu ya, bagaimana kita akan memotret ke depannya gitu jika memang sepertinya akan terjadi ini ya, bahwa Mas Kaisang akan jadi wakil gubernur Jakarta dan Pak Jokowi akan menjadi ketua Golkar, ataupun kalau bukan Pak Jokowi kan orang-orangnya pasti baik itu Pak Bahlil atau mungkin Luhut juga akan menguasai Golkar gitu. Ya, pertanyaannya mungkin kenapa harus kembali ke partai misalnya? Ya karena itu konsekuensi logis dari desain ketatanegaraan kita yang memberikan privilege pada partai politik sebagai satu-satunya rekrutmen kepemimpinan politik. Maka berbahaya kalau Pak Jokowi pasca lengser tidak pegang kendali partai politik, apalagi hubungan dengan PDIP kan terus memburuk. Nah, karena politik perkembangannya dinamis, politik bisa balik arah juga. Iya betul, tapi dalam perjalanan nanti bisa jadi PDIP ini berkoalisi dengan Pak Prabowo. Nah, kalau Pak Jokowi tidak mengimbangi itu kan rumit juga. Artinya akan jadi bahan pukulan balik kan Pak Jokowi kan. Nah, ini yang diantisipasi oleh faksinya Pak Jokowi. Nah, dalam konteks kepentingan elektoral ke depan, ya Gibran sekarang sudah wakil presiden. Mau apa lagi ke depan di 2029 kalau nggak maju lagi minimal sebagai cawapres lagi atau maju sebagai capres, kan bisa jadi kan. Jadi dulu kan kita waktu Pak Jokowi datang tanpa partai lah ya di 2014, kita bilang inilah wakil dari wong cilik gitu ya, yang bukan dari elit, tidak punya partai gitu. Sekarang kita melihat ya, justru orang yang tidak punya partai yang wong cilik ini lebih berbahaya daripada orang yang punya partai, karena dia mengabaikan semua norma dan kepantasan demi untuk mendapatkan partai. Karena kan memang seperti yang Mas Yusa bilang, itu konsekuensi logis kalau memang sudah ada di kekuasaan dan masih ingin meneruskan kekuasaan gitu ya, memang harus punya partai. Nah, kita melihat Pak SBY, Ibu Megawati yang melakukan dalam tanda petik juga politik dinasti gitu ya, tapi kan tidak seheboh ini gitu, karena mereka punya partai sendiri dan tidak melakukan hal yang luar biasa mengagetkan pada saat mereka menjadi pimpinan negara. Ini kan kita semua terkaget-kaget, yang katanya wong cilik, anak-anaknya juga dulu pengen jual martabak doang atau pisang gitu, tiba-tiba jadi wakil presiden, yang ini satu lagi mau jadi calon gubernur, dan ini bapaknya juga yang kayaknya gimana banget. Akhirnya memangkas habis semua demokrasi yang sudah mati-matian dibangun setelah reformasi gitu Mas Yusa. Ya itulah dalam bahasa sederhananya itu, ya kekuasaan memang candu. Kalau sudah berkuasa pasti ingin berkuasa lagi. Nah, untungnya kan konstitusi membatasi soal itu. Dan dalam konteks ini harus kita katakan secara objektif, Pak SBY dan Bu Mega lebih punya kesadaran bagaimana mentaati konstitusi. Mereka sudah menikmati 2 periode kan di kekuasaan, tapi kan sadar diri bahwa konstitusi melarang, dan itu amanat penting dari reformasi. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ya potret politik hari ini memang seperti itulah realitasnya. Kecenderungan pragmatisme dari partai-partai politik ini juga kian mengental kan.
Nah, satu pelajaran penting yang mesti kita harus ambil ya. Pasca reformasi, kecenderungan dalam peta politik elektoral itu kan karena keterbatasan stok kader di partai politik, akhirnya partai politik rame-rame berburu calon-calon yang punya modal popularitas dan elektabilitas tinggi. Ya. Dan kemudian muncul tren pemimpin populis, pemimpin yang dekat dan tidak berjarak dengan rakyat seperti Pak Jokowi. Itu paling digemari oleh masyarakat pemilih Indonesia udah dalam 3 kali pilpres terakhir kan. Belum lagi dengan amunisi. Betul. Nah, tapi titik balik mulai ada kesadaran lagi dalam kasus misalnya peluang Pak Anies yang gagal nyalon gubernur. Jadi pelajaran pentingnya maksud saya begini, siapapun yang punya syahwat politik berkuasa, siapapun yang punya syahwat kekuasaan tinggi untuk berkuasa, mau tidak mau dia harus berdialektika dan bersentuhan dengan partai politik. Atau dalam bahasa sederhana harus masuk partai. Kalau nggak masuk partai, konsekuensinya ditinggal kan. Seperti Pak Anies kan. Pak Anies nggak mau masuk partai, padahal elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi. Tapi kalau partai nggak mencalonkan nggak bisa juga kan. Nah ini menurut saya sudah mulai ada kesadaran seperti itu. Nah cuma partai politik sebagai pilar penting demokrasi itu juga harus diletakkan dalam konteks sarana aspirasi masyarakat juga, harus mendengar juga masukan-masukan dari masyarakat. Nah intinya kita masih punya PR besar ke depan, bagaimana institusionalis demokrasi di tubuh partai itu harus benar-benar kuat. Golkar sudah tumbuh dan berkembang menjadi partai terbuka, partai yang membangun sistem. Kan kehebatan Golkar, siapapun ketua umumnya, ya coba bandingkan di pileg. Kalau partai lain misalnya, dalam satu dapil di pileg ya, mereka memasang hanya 1-2 petarung. Kalau partai Golkar kan enggak, bisa 4-5 atau lebih dari separuh total caleg yang bertarung di dapil yang masuk kategori petarung. Akhirnya kan ya suaranya menjadi besar kan, kursinya menjadi nambah. Nah itulah hebatnya Golkar. Meski kehebatan itu sekarang. Nah yang kita sayangkan seperti itu, nyaris tidak ada perlawanan berarti. Nah kalau keran itu menjadi tradisi politik Golkar ke depan, ya meskipun misalnya katakanlah ada yang berargumen bahwa anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus adaptif terhadap perkembangan zaman, ya tetapi kan perintah undang-undang partai kan jelas ya, kira tetap mengutamakan kader-kader partai politik. Karena jangan hanya partai politik itu hanya semacam menjadi tiket saja. Tapi Mas Yusa setuju kan untuk menutup kalau partai beringin yang begitu besar ternyata tumbang juga di tangan seorang tukang kayu, seperti anekdot yang lagi beredar hari ini. Itu masyarakat biasa juga sudah bisa menduga kan. Makna dari kalimat itu seperti apa kan. Nah, itulah hebatnya. Hebatnya tukang kayunya apa pohon beringin? Tukang kayunya dong. Oh iya. Kalah soalnya. Iya dong. Hebatnya dalam kacamata politik praktis seperti itu kan. Tapi kan kita hidup bernegara ini kan punya aturan main, punya etika politik. Kalau seperti itu yang dipertontonkan ya kita mundur jauh ke belakang lagi. Kita sudah capek-capek bangun demokrasi kan dengan pengorbanan yang luar biasa dari rakyat, bahkan memakan korban jiwa juga reformasi 98. Kita ingin supaya demokrasi kita tetap matang, ada proses institusionalisasi partai politik menjadi partai politik yang demokratis, supaya rekrutmen kepemimpinan politik memang seyogianya melalui juga perkaderan berjenjang. Oke Mas, mungkin kita akhiri sampai di sini masalah pohon beringin ini. Sampai ketemu lagi guys, bye.